Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita lanjut ke video tutorial yang ke-9 ya. Jadi di video tutorial yang ke-9 ini, aku mau buat yang namanya add data tugas ya. Jadi teman-teman bisa login dulu. Nah, ini tahu saya teman-teman bisa di sini. Nah, di sini aku buka terminal ya. Ini aku mau coba di sini kan ini tempatnya PHP gitu kan ya. PHP ini yang tugas. Bentar. Ini aku cari yang PHP dulu. Yang atau enggak kita buka ini. Terus ini coba aku mau CD. Mana? Nah, di sini kita pakai PHP Artisan Serve. Kalian ini loading teman-teman, atau teman-teman bisa langsung buka lewat sini aja. Nah, ini aku sudah buka. Kalau misalnya teman-teman bisa dari login juga bisa di sini. Ini jaringannya emang lagi jelek aja teman-teman ya. Nah, di data tugas ini dia cuma baru hanya tampilan show. Nah, cara kita mau bikin add tambah data tugas ya, sama nanti. Nah, ini kita login dulu. Nah, masukin sini admin@gmail.com passwordnya. Bentar. Nah, ini udah masuk. Nah, di sini di data tugas ini tadi aku bilang dia hanya tampilan show ya, baru show-nya aja. Nah, nanti di sini akan kita setting untuk beberapa ini ya. Nah, di sini kita lihat, buka di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita mau bikin yang pertama itu adalah buka webnya. Sini kita buka roads ya, kita buka roads di sini. Nah, di sini ada tugas ya. Nah, di sini kita mau buat yang baru, namanya. Nah, di sini kita mau buat namanya tugas create ya. Tugas /create, terus ini juga kita ganti jadi create. Terus bentar. Lanjutin. Nah, di sini kita namain name-nya itu tugas create ya. Tugas create. Terus lalu masuk ke tugas controller. Terus di sini di sini kita buat function baru ya, teman-teman, namanya public function namanya itu adalah create ya. Create. Nah, create terus ini. Nah, terus kodenya itu dari mana? Kita copy dari user, Nah, ini user, terus kita ambil dari yang public function create ini. Nah, ini kita ambil ininya, kita copy, kita pindahkan ke tugas controller sini, terus kita paste. Nah, di sini sini kita ganti jadi tambah data tugas ya. Terus di sini menu admin tugas, bukan user.
Terus, di sini data, pakai datanya data array, ya pakai array jangan lupa. Nah, ini data array, terus taruh di sini. Nah, oke, udah ya. Terus di sini, nah ini admin tugas kita ganti jadi user, kita ganti jadi tugas ya. Ctrl S. Oke, sip. Lanjut ke bagian views. Nah, di sini kita copy dari, nah kita udah buka views terus admin ya. Terus, nah kita copy dari user create ya. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, ke tugas di sini. Kita paste di sini. Nah, oke, udah. Nah, oke, kita save. Nah, sekarang kita refresh ya. Nah, di sini ini berarti di indeksnya tugas ya. Di sini ada bacaan yang namanya tambah data gitu ya. Tambah data tugas. Udah. Ctrl S, terus kita refresh dulu. Nah, di sini coba kita tambah data tugas dulu. Nah, ini tambah data user. Nah, kita ganti dulu di bagian indeksnya. Nah, di sini kita cari namanya di indeks tambah data ya. Di bagian user create. Oh, ini aku ganti tambah data tugas sama yang bentar ya, Ctrl S. Tapi dia belum keubah ya, tambah data. Nah, route-nya. Nah, di sini route-nya kita ganti, ditambah data tugas ini kita ganti jadi tugas create. Nah, tugas create kita lihat, terus kita samain di sini tugas create, berarti di tugas PHP, bukan, sorry, di tugas controllernya, di tugas PHP usernya, di webnya. Nah, nih samain di tugas create PHP ini ya. Nah, kita buka lagi di sini. Di indeks. Nah, sekarang di indeks kita cari. Nah, ini tugas create ya. Terus nah, kita ini. Nah, terus kita balik lagi, kita refresh di sini. Nah, kita tambah data. Loading ya teman-teman, jaringannya bentar. Nah, ini jadinya title-nya error ya. Sekarang kita balik ke bagian create-nya ya. Bagian create-nya, nah dibikinin. Nah, ini route-nya kita ganti dulu jadi tugas. Ya. Terus tadi ditambah itunya juga. Gak bisa ya. Ini tugas create ya. Dia tuh error, terus ini bentar ya. Nah, coba bentar ya. Kita refresh lagi.
Nah, dia tetap error ya. Coba sebentar. Kita tanya. Dia ada di errornya, ada di bagian title di nomor 6 ya. Title nomor 6. Ini kita ganti nanti ya. Oke, bentar. Nah, coba sekarang aku mau coba lagi. Tadi aku udah perbaiki. Nah, dia sudah bisa. Nah, kita mau lagi ke kembali. Nah, di sini kita mau ubah di bagian data tugasnya ini jadi saya di bagian indeksnya ya. Di bagian indeks tugas ada yang namanya data user ya. User. User. Bentar kita cari sini user. Bukan dilihat di indeks ininya. Bentar. Lajim teman-teman. Nah, itu ganti di sini ternyata di indeks. Kita ini close dulu lah. Ini yang aku lihatnya. Nah, di indeks di bagian views di tugas. Nah, di sini kita ganti usernya. Oh, di indeks ini sorry teman-teman. Indeks. Nah, ini di bagian sini kita ganti jadi user kita pataks ya. Nah, coba kita refresh. Nah, sudah keubah ya teman-teman ya. Terus, selanjutnya, jadi nanti kita di bagian sini, ini mah yang ya nanti ketika ditambah data tugas, nah nanti di sini untuk namanya ini ambilnya nama dari data user. Nah, jadi di sini kita lihat di database-nya, kita reload dulu. Di data tugas dijelajahi, nanti kita lihat dulu. Atau langsung ini aja ya. Nah, dia itu ada ID, ada user ID, tugas, tanggal mulai, tanggal selesai ya. Nah, jadi di sini buka lagi Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita di bagian create ya. Pertama kita butuh nama. Nah, nama di sini. Nah, nanti kita mau pilih dari jabatan. Di create jabatan. Nah, ini ada namanya jabatan. Di sini kita copy jabatannya. Nah, kita copy. Nah, buat paling atas di sini setelah raw MB2. Nah, di sini. Nah, oke, kita paste dulu. Nah, di sini paste. Nah, kita paste di sini. Nah, ini kan jauh ya sama nama ini. Biar nggak deketan. Nah, di sini udah. Kita ganti ininya jadi nama. N-nya gede. Terus nah, ini kita nggak usah pakai error karena nanti kita hanya melakukan pilihan namanya aja. Ya, oke. Nah, di sini sorry teman-teman. Kita tetap isi ya. Nah, di sini kita ganti untuk ininya jadi nama. ALT di sini, terus klik untuk yang kita ganti harus jadi nama.
Nah, kita ganti nih jadi nama. Ya. Pilih nama. Terus di sini juga nama. Ya. Oke, udah kita save. Nah, errornya juga di sini kita ganti jadi nama. Tapi hanya untuk tampilannya. Oh, jadi di sininya nama. Nah, nanti di sininya user ID. Jadi, bentar ya. Nah, jadi tuh di sini ada user ID. Nah, namanya kita jadi ini user ID ya. Makanya tadi ini kita ganti nama, di sini nama. Nah, jadi di select ini isinya user ID. Ya, user ID. Terus nanti di errornya juga namanya user ID. Terus nah, kita save, coba kita ganti dulu ya. Nama udah nih, terus kita refresh, coba di sini. Nah, dia sudah ya, pilih nama. Nah, ini pilih namanya, pilih nama nanti dia ngambil datanya dari data user ya. Nah, ini untuk namanya nanti kita hapus, tapi ini sudah bisa untuk namanya ya. Nah, sekarang namanya itu harus di user ID. Sekarang nanti kita tambahin di controllernya ya. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya tugas ya. Di sini tugas. Nah, tugas, terus ini kita tambahkan satu lagi ya, namanya user. Nah, tunggu, ini disamain di sini user, terus lalu di sini kita ambil data user ya. Jadi user titik-titik, nah get ini titik ini koma atau titik 2 titik koma ya. Oh, dia tambah error ya. Get, coba ini kita titik koma, kita koma, tugas. Nah, kalau tugas coba di sini kita hapus dulu. Bentar. Nah, coba kita taruh di sini komanya. Koma. Oke, coba kalau di sini kita hapus dulu tugasnya.
kita save. Bentar. Nah, aku jadi tahu kenapa errornya. Jadi di sini kan kita masukin user get. Nah, sedangkan di sini tadi itu dia nggak ada namanya use model reset. Sini aku tambahin. Nah, seharusnya ini bisa ya. Sini aku refresh. Oke, udah. Terus sekarang di create di bagian pilih nama nih. Kita pakai yang namanya perulangan ya. Kita pakai yang namanya for each ya. Kita for each terjemahnya di bawah option pilih nama. Kita pakai in for each. Kita Ctrl Z dulu. Ini for each ya, for each terus sama and for each ya. And for each udah. Terus di sini kita bikin di sini for each-nya. Nah, jangan jauh-jauh. Nah, di sini aja. Kita bikin $for each-nya. Nah, di sini kita ambil namanya $user. Jadi, kenapa $user? Karena kita mau ambil semua data user menggunakan dialiaskan menggunakan $item. Nah, menggunakan $item. Nah, kita ambil data $user ini di mana? Di tugas controller PHP. Nah, di tadi bagian sini. Ya. Terus lanjut ke sini. Nah, di sini untuk itemnya kita pindahkan lagi di sini. Nah, kita pindahin dulu itemnya di sini. ALT bawah, ya pindahin itu sama yang karyawan juga. ALT atas. Nah, oke. Udah nih, udah masuk nih. Nah, lalu yang ini hapus. Sorry teman-teman. Ini kita hapus. Nah, di sini option value. Pertama, kita ambil dulu namanya di sini. Kita pakai namanya $user. Terus $user kita mau apa? Kita mau nama. Nama si di sini kita mau ambil nama ya. Nama si usernya ini, kita diklik. Nah, ini gitu ya. Terus sini isi ID. Nah, di sini isi ID-nya. $user. Nah, kalau misalnya nanti data usernya itu dia ngambil si ID 3 ini, ya. Terus di sini kita user. Terus sininya ID. Oke. Udah nih, user nama option. Ctrl S. Nah, sekarang kita coba cek di sini, kita refresh. Nah, di property ID does not action on this collection instance. Nah, kita cek di sini. $user nama. Oh, maaf teman-teman. Ini bukan $user ya, tapi dia itu adalah item.
item, terus ini juga kita ganti jadi item. Oke, kita save. Lalu kita di sini reload. Nah, jadi ya, oke. Nah, kita lihat di sininya sudah ada. Nah, sudah ada nama di sini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita punya kasus baru yang admin tidak boleh ditugaskan karena admin itu tidak ditugaskan ya. Nah, jadi di data user, si admin ini tidak bisa ditugaskan ya, si Najla itu ini nggak bisa ditugaskan. Tidak ada di tambah data ya. Oke, di sini kita buat sini. Lalu kita mau menambahkan data di data tugas ya. Jadi kalau kita mau tambah data, nah, si nama Najla itu karena dia admin jadi dia tidak ada nanti ya. Cara di sini. Nah, saya buka tugas controller.php. Nah, ini kan user kita ambil ya. Di sini user kita ambil ya. Kita tambahin yang baru di sini. Kita ambil where ya di sini. Where nah, where itu yang jabatannya itu hanya karyawan ya. Karyawan. Nah, ini karyawannya kayak kita ganti jadi K gede. Nah, ini kita ganti. Kita save. Nah, ini kita refresh. Nah, di sini, nah nama Iqbal IT pun sudah hilang ya. Iqbal IT. Najla IT pun sudah hilang ya tadi ya, sesuai data user ini ya. Terus selanjutnya, nah karena kita ambil di sini, nah di sini kita ambil user yang belum ditugaskan. Nah, di sini di dalam database tadi sama aku untuk Siti ini ininya aku ganti jadi 0. Coba di sini refresh dulu. Balik lagi ke sini, kita refresh juga. Nah, dia sudah ditugaskan. Mungkin kalau saya sudah ditugaskan lagi. Nah, sekarang di sini dia belum ditugaskan, sementara si data tugas sudah ada nama Budi ditugaskan ya. Itu tinggal kita ganti dalam database-nya di user, terus di Budi, bentar ya. Di user terus di Budi. Nah, sini kita ganti jadi 1. Oke, udah. Nah, kita lihat lagi di sini, kita refresh. Karena di sini Budi sudah ada tugas. Nah, kita refresh. Nah, karena di sini yang sudah ada tugas Tini dan Budi, yang belum cuma ada si Tono ya. Jadi seharusnya yang ada di sini tugas itu hanya ada si Tono ya. Di sini hanya ada Tono ya. Caranya gimana? Sini kita ambil satu ini lagi ya. Setelah ini siapa? Nah, kita ambil maunya siapa? Kita tambah satu balik lagi where berarti where ya. Nah, where namanya
is tugas. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada namanya is tugas ya. Di user dijelajahi di struktur. Is tugas ya. Terus is tugas udah. Nah, is tugas itu tadi yang aku ubah jadi 0 ya. Iya, dari 0 jadi 1 ya. Nih. Oke. Terus jadi is tugas 0 itu sama ini false. Nah, 0 coba ini is tugas. Nah, is tugas sama dengan 0 false. Ini jangan lupa kasih koma ya. Nah, oke, kita save. Kita lagi ke sini terus kita refresh. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia cuma ada nama Tono karena Tono ini yang belum ditugaskan. Oke, bentar. Nah, tadi sudah ya teman-teman. Di sini namanya cuma ada 1 nama ya. Coba sini kita mau tambahkan di data user. Nah, data user ini aku mau menambahkan data ya. Misalkan di sini aku menambahkan namanya itu adalah Rizal ya. Terus ini kita pakainya Rizal email.com. Nah, jabatannya dia tuh karyawan. Ya. Passwordnya. Nah, terus ini lagi Nah, ini sudah masuk ya datanya. Bentar. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Namanya Rizal ya. Dia juga belum ditugaskan. Kita lihat di data tugas. Nah, kita lihat di data tugas dan ditambah tugas ya. Kita lihat di sini. Nah, yang belum ditugaskan itu hanya ada nama Tono dan Rizal ya. Jadi sudah bisa ya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya bentar. Oke, sekarang kita mau hapus dari beberapa ini di create-nya ya. Nah, di sini ini kita jangan dihapus ya teman-teman ya. Yang ini jangan dihapus, kita tutup dulu div-nya. Nah, yang ini nama, terus email, terus jabatannya. Bentar kita lihat ini jabatannya. Jabatannya jangan dihapus. Mungkin namanya kita hapus. Nah, terus di sini password konfirmasi. Terus kita di sini dulu. Kita lihat di sini dia masuknya ke kita lihat di sini from labelnya. Bentar ya, coba bentar ya teman-teman ya. Aku juga bingung. Nah, jabatan di sini bisa kita hapus ya. Jabatan metode dari sini, ke sini aja. Password juga kita bisa hapus. Oke. Nah, dia nanti cuman hanya ada nama dan email ya. Itu pun di enter dulu. Ini.
Nah, oke, kita save. Kita refresh di sini. Nah, sekarang kita mau ngambil namanya, emailnya kita hapus juga. Nah, di sini tadi emailnya sudah tadi nama udah aku hapus duluan ya. Jadi di sini tinggal email. Nah, email ini kita ganti jadi nama ya. Email ini kita ganti jadi nama. Karena nanti butuh cuma 2. Nama. Nah, di sini kita ganti di nama. Terus di sini juga nanti nama. Nama. Wait. Nah, di sini email kita ganti juga jadi nama. Oke, kita save. Terus kita ganti ininya jadi mana nih? Jadi 12 ya. Jadi 12. Kita save. Terus kita refresh. Oke, dia sudah. Oh, ininya email ya. Yang di pengaturan ada emailnya. Yang di create-nya. Oh ini. Out nama. Oke. Kita refresh. Coba kita ini aja bentar, benerin. Nah, di sini aku lagi untuk coba otak-atik ya. Nah, karena di sini kita nggak pakai yang namanya password ya. Ini passwordnya kita hapus. Nah, di sini passwordnya juga sama. Nah, oke, udah. Nah, Ctrl S. Coba kita balik lagi ke sini. Nah, ini namanya sama simpan ya. Kita di sini pakein nama ya, namanya kita pakai jadi 12. Kita refresh. Nah, jadi 12 ya. Terus ini kalau ini nggak kelihatan untuk table bordernya, kita di sini dipakein di dalam sininya, di div-nya. Ya, kita pakein, bentar. Jadi ini baru ada ya untuk tabel kotaknya teman-teman, tadi itu nggak ada ya. Nah, di sini kita ambil di sini, kita sama juga di bagian yang user ini di bagian create-nya. Nah, di bagian create-nya ini kita tidak dipakein class. Kelasnya ini card ya. Terus ini aku cut. Nah, terus di sini aku paste dulu. Bentar. Aku paste di sini. Terus kita save. Terus ini kita refresh di sini. Kita buka data user. Ditambah data user. Nah, dia juga sama, baru ada tabel kotaknya. Tadi itu dia nggak ada. Oke, ini sudah ya. Terus selanjutnya, bentar. Oke, selanjutnya di sini kita ke data tugas lagi. Ditambah data tugas. Ya, kita lihat di sini tampilannya seperti ini. Oke, ini rapi ya teman-teman ya.
Nah, oke, sini selanjutnya kita kita di sini kita ganti tadi di bagian sini itu adalah ini ya, aku rapin dulu. Ini besar, sorry. Ini di blade. Terus ini kita ganti jadi tugas ya. Tugas ya. Terus nah di sini ini benar, ini nama. Ini nama. Nah, yang diganti di sini kita ganti jadi tugas ya. Nah, ini kita ganti komentarnya juga jadi tugas. Nah, oke, kita save. Terus di save. Nah, di sini input type-nya kita bukan pakai input type text ya. Kita pakai di sini text area nanti ya. Nah, di sini kita bukan pakai input type, kita ganti jadi text area. Oke. Nah, ini text area. Kita ini taruh di text area, taruh di setelah row ya. Row. Di bawah label, terus ini kita cut dulu. Nah, kita taruh di setelah close ya, text areanya. Bentar, coba kita taruh dulu. Dan kita Ctrl Z dulu, coba Ctrl Z. Nah, kita di sini, kita refresh. Di tugas. Oh, jadi ini. Bentar ya, aku bingung. Oke, jadi gini guys. Jadi di sini ya, kita hapus input type-nya. Tapi sebelum dihapus, kita bikin di sini namanya text area. Oke, udah. Terus kita buat di sini menggunakan name ya. Name itu nama. Terus menggunakan rows ya. Rows-nya itu 10. Nah, ini kita hapus dulu untuk input tab text-nya ya. Dari sini ke sini, kita hapus ya. Nah, ini untuk errornya di sini aja. Nah, ini oke. Nah, ini kita ganti ininya jangan nama tapi tugas ya. Tugas, ini juga kita ganti jadi tugas. Oke, Ctrl S. Nah, ini sekarang coba kita refresh. Nah, di sini ada gambar ya. Oh, ini untuk tugasnya. Nah, coba sekarang kita dipakein div ya. Coba di sini kita tambahkan div. Nah, kita enter. Nah, ini text area sama errornya ini ya, kita masukin dalam sini. Nah, oke, udah masuk ini. Nah, kita save. Terus kita refresh lagi. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke, ini sudah. Nah, di sini kita sini. Nah, sorry guys. Ini kita nggak usah pakai div.
Kenapa dia bisa error? Karena dia belum ada kelasnya. Kita refresh. Dia belum ada kelasnya di sini. Nah, di sini kita kasih yang namanya kelas. From control ya. Oke, udah nih. Terus selanjutnya kita save. Bentar ya. Nah, ini udah from control ya. Terus kita ganti, sini kita refresh. Tara, tugasnya sudah. Kita bisa klik panjang-panjang di sini tugasnya apa dia ya. Oke, sudah. Nah, ini di sini ketinggian ya, untuk 10 kita ganti jadi 5. Kita save. Nah, di sini kita refresh. Nah, oke, udah. Nah, biar ini bisa ditarik juga nih, seperti ini. Yang ditarik tuh, bisa ya teman-teman tuh ya. Nah, di sini. Sekarang kita mau pakai tanggal ya. Nah, kita mau buat tanggal ya. Nah, ini kita tanggal kita copy dari create user ya. Kita lihat tanggalnya di sini. Oh, di sini kita bentar teman-teman ya. Oh, salah teman-teman, sorry. Jadi di sini kita copy ya teks area ini. Ya, teks area ini. Terus, bentar. Kita copy, terus kita paste di bawah sini. Nah, di sini sorry, dari div class row-nya ya, dari sini berarti kita mulai dari nama tadi ya. Nah, ini div class-nya. Nah, ini nama ya, ini untuk nama. Bentar, aku bingung teman-teman. Di sini kita mau buat di sini tanggal mulai ya. Tanggal mulai. Oke, tanggal mulai udah. Terus nah, di sini jangan pakai teks area ya. Di sini pakainya input ya. Nah, input type. Oh, sorry. Pakainya input. Input date. Astagfirullahaladzim, pakai input namanya input, pakai ini ya teman-teman, maaf ya. Input type date, terus pakai namanya name-nya tanggal underscore mulai. Terus dia pakai ID. Nah, oh dia nggak pakai ID teman-teman.
Nah, selanjutnya kita pakaiin class from control ya. Control S. Nah, error ini kita ganti jadi tanggal. Nah, oke. Save. Nah, ini kita refresh. Nah, ini udah ya teman-teman ya. MMDDYY. Nah, di sini bisa lihat tanggalnya. Salah. Nah, ini ya. Udah oke. Nah, costnya ini kita ganti di sini jadi 6 ya. Nah, oke. Sudah ya. Terus selanjutnya kita di sini pakai MB-2. Kita refresh lagi. Nah, oke udah. Terus, nah di sini kita alin lagi untuk tanggalnya. Kita ALT shift bound. Ini tanggal mulai, ini tanggal selesai. Ini sampai lagi azan, aku berhenti ngomong dulu ya. Aku ngetik dulu. Oke, teman-teman, jadi kan akan lagi azan, aku diam dulu. Nah, sekarang teman-teman bisa buka di bagian user controllernya. Nah, ini kita copy ya. Di bagian public function store-nya.
Nah, ini kita sini, nah ini kita copy dulu. Astagfirullahaladzim. Dari ini kita copy, terus kita pindahkan dulu di sini, di bawah. Nah, merah kita ganti ini jadi nah di sini kita hapus untuk bagian si ininya dulu. Nah, sampai nama aja ini kita hapus. Nah, ini kita sisain nama ya. Ini kita hapus. Nah, yang ini mau kita komen dulu untuk sementara. Oke, udah. Nah, sekarang kita ini ganti jadi user ID. Nah, ini aku lagi ini bentar. Tadi kita yang mana nih? Aku juga bingung. Nah, ini kita nih komentar tadi ya.
Sorry guys, ini kayaknya aku ngantuk ya. Aku tutup dulu ininya. Nah, di sini ternyata aku salah. Seharusnya aku nggak di sini. Terus ini ya, ini aku cut. Nah, jadi ini bukan controller buatnya. Nah, kita buatnya di create sorry, di tugas controller dari sini buat satu function index. Nah, ini ya. Nah, ini udah kita pindahin karena kita mau tambahin roots ya. Kita ke roots, terus ke web ya. Nah, ini tadi sini tugas ini buat create data. Kita sini copy alt shift down. Nah, kita ini buat ini untuk mengirim data. Jadi kita ganti ini, kita ganti jadi post. Sini kita buat yang namanya store ya. Terus ini kita buat store Nah, ini kita buat tugas store ya. Banyakkan S-nya. Tugas store ya. Oke, kita save. Rootnya udah. Lanjut di bagian view. Kita di bagian tugas create. Nah, di sini ada menu. Nah, di sini ada namanya from action. Ini diganti ini namanya jadi kita ganti namanya tugas store. Tugas store sama seperti yang ada di web tadi ya. Kita bikin rootsnya sama nih. Ya. Oke, kita save. Nah, coba di sini kita refresh. Dah. Nah, di sini kita kembali, terus tambah data. Nah, di sini kan kosong semua. Nah, tes dulu untuk errornya. Nah, ini ya. Tuh. Semuanya ya, merah semua ya. Terus tanggal selesai tidak boleh kosong, dan tanggal mulai juga tidak boleh kosong ya. Nah, ini kita rapin dulu di sini. Di bagian tugas, di bagian tugas kita cari di bagian tugas di sini. Tugas ini tidak ada pesan kesalahan ya. Nah, ini tugasnya. Di tugas, teks areanya kita ganti jadi tugas. Nah, ini di sini belum merah ya teman-teman ya. Nah, kita refresh. Ini kita simpan. Nah, tugas. Bentar ya. Nah, di sini ada pesan error. Kita mau copy nih. Terus kita masukin di
masukin di tugas ya, di setelah kelas ya teman-teman ya. Dalam kelas bukan udah ke copy di sini, malah nggak copy itu. Sini kita paste dulu. Nah, terus habis ini dipaste, dimajuin. Terus tanggal mulai juga kita pakaiin ya. Nah, kayak kita save, kita refresh. Kayak kita lihat. Nah, ini udah merah semua. Oh, tanggal selesai belum ya? Tanggal selesai. Oh, ini belum ya, tanggal selesai kita tambahin di sini di kelasnya. Nah, oke, kita save, terus kita refresh lagi. Nah, oke, coba kita simpan. Nah, oke, udah merah semua ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau perbaiki controllernya untuk mengirim ke database-nya ya. Di sini tugas. Nah, ini oke, di sini kita aktifkan. Nah, ini untuk yang email sampai sini kita hapus dulu. Sorry, yang ini kita save. Nah, yang pertama, ketika kita tambah data, pastikan dulu namanya ada di sini, ya. Nah, pastikan juga si Tono sama Rizal ini belum mempunyai tugas, ya. Nah, ketika ditambah datanya, maka tugasnya akan berubah jadi 1 di sini, ya. Nih, maka tugasnya akan dirubah jadi 1, ya. Nah, di sini di sini kita mau ubah dulu, caranya gimana? Sekarang kita ubah dulu, cari ID-nya. Ya, cari ID-nya. Kita cari usernya dulu ya. Pertama, $user, terus sama dengan user, terus kita find or file. Nah, kita cari di sini user yang kita input. Dan sini kan ada user ID-nya ya. Terus, nah, user ID-nya itu di sini teman-teman nih. Ya, terus cari dia namanya, berarti di sini kita $request terus $ID. $request terus ambil user ID-nya dari sini. Nah, udah ya ini ya. Terus titik, koma. Nah, setelah dapat si usernya, ya, ini
belum sepenuhnya selesai ya. Nanti si usernya kita save. Kita ganti $user is tugas karena kita mau ganti data dia di sini ya teman-teman ya. Nah, is tugas sama dengan kita jadikan dia true ya, titik koma. Oke, sekarang di sini $user save ya. Nah, kita sini terus bentar ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah nggak error ya. Tadi di sini aku dipakein dolar, terus nggak pakai dolar. Terus ini kita komen dulu ya sampai user ID-nya aja ya. Ini kita komen di sini, kita komen, save, kita buka di sini. Nah, di sini kita refresh. Langsung sini, teman-teman buka localhost teman-teman. Nah, di sini si Tono, untuk Tono ini dia is tugasnya masih 0 ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini data usernya si Tono ini is tugasnya masih 0 ya. Sekarang kita buka di sini, kita tambahkan sini kita si Tono. Tugasnya memperlihatkan dokumen penting. Nah, ini tanggal mulainya terserah aja ya. Ini kita buat asal-asalan dulu aja. Terus ini gini. Oke, kita simpan. Nah, dia sukses ya. Nah, di sini si Tono sudah ditugaskan. Nah, teman-teman buka di browser sini. Kita refresh. Nah, sekarang untuk ini Tono lihat isi tugasnya sudah berubah jadi 1 ya. Nah, selanjutnya bentar. Nah, nextnya nanti si Tono itu nanti nextnya kalau kita mau tambah tugas ya, di sini sudah tidak ada pilihan nama lagi selain nama Rizal ya. Nah, ini kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita mau balik dulu ya. Nah, balik dulu. Nah, kita di data usernya. Kita data tugas. Kita tambah tugas. Berarti nama Tono dia kesimpan ya. Ini kita hapus dari sini dulu aja. Bentar ya. Nah, sekarang kita kembalikan di localhost-nya. Kita kembalikan si Tono ini di sini digantinya jadi 0. Nah, oke, udah kemarin kita refresh. Nah, ini data tugas. Terus tambah tugas. Nah, nama Tono ada lagi ya. Oke. Bentar. Nah, sekarang kita mau menambahkan data tugas yang ini dimasukkan ke dalam tugas ini.
Gitu ya. Caranya gimana? Caranya gini. Buka tugas controllernya. Di sini kita buat $tugas sama dengan new tugas. Nah, nanti kita buat tabel data baru di data tugas ya. Nah, kita bikin new tugas. New tugasnya. Nah, ini tugas. Dan sini kita bikin $tugas user ID. Nah, karena di sini data tugas ada user ID, tugas, tanggal mulai, tanggal selesai ya. Terus user ID kita isi dengan $request yang dikirimkan form ya, itu kita berikan user ID ya. Nah, kita save. Terus ini kita refresh lagi. Nah, sini kita pilih. Nah, di sini kita lihat, di sini kita inspect. Kita cek di sini. Nah, coba di sini ini kita pilih. Nah, coba sini kita pilih nama Tono. Terus nah, kita lihat di inspect sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini di ini dipilih ini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini, nah di sini lihat di select name. Nah, di option value-nya ini dia ada optionnya value-nya 2. Sitono tuh sini Rija 5. Ya. Nah, bisa lihat di sini teman-teman ya. Nih. Di sini di user nih, kalau di user. Nah, Sitono ini 2 dan Rizanya 5 ID-nya. Nah, yang diambil itu adalah ID-nya yang dikirimkan oleh formnya nanti ya. Oke, sudah ininya. Terus ini kita refresh dulu. Oke, udah. Sekarang kita isi user ID di. Nah, di sini kita langsung di sini. Kita lanjut sini kita mau bikin ya namanya kolom tugas ya. Ini kita enter dulu ke bawah. Nah, di sini kita bikin satu lagi di sini. Astagfirullahaladzim. Nih, kita ALT shift bawah. Di sini kita ganti. Nah, ini kita copy, terus ini kita ganti jadi tugas nih. Nah, ini. Nah, ini request, terus jadi tugas ya. Terus kita ke bawah lagi, ALT shift down, terus di sini list tugas. Nah, sama satu lagi yang namanya ALT shift ini. Nah, ini habis data tugas kita masukin tanggal underscore mulai di sininya, tanggal underscore mulai, terus di sini lagi tanggal selesai, terus di sini nah ini tab
Nah, ini kita save. Nah, sebentar. Selanjutnya, di sini kita tambahkan $tugas. Kita save. Nah, udah kita save. Oke, ini saya kita deketan lagi. Atau kita berjarak juga nggak apa-apa. Sebagai deketan. Ya, oke, udah. Oke, jadi setelah kita cari usernya, kita coba di sini kita buat tabel data tugasnya dulu ya. Nah, setelah itu kita di table usernya tugasnya itu kita jadi true ya. Nah, ini kita ganti jadi row tugas, jangan jadi. Nah, oke, udah kita ganti jadi row tugas. Nah, sekarang kita sini lagi kita refresh. Nah, ini kita kembali tambah data, kembali tambah data. Dah. Kita pilih di sini namanya Tono. Di sini tugasnya merapikan data dokumen di merapikan data dokumen penting. Nah, tanggalnya ini sampai hari ini. Nah, oke. Kita simpan. Oke, ini data berhasil ditambahkan. Dan kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan datanya di sini. Nah, ini sudah di Tono, dia merapikan data dokumen penting ya. Nah, kita cek di user. Nah, sekarang si Tono sudah ditugaskan ya. Nah, sekarang kita cek juga di database. Ini di data tugas. Nah, Tono pun sudah masuk ya. Di sini kita klik 2, namanya adalah Tono ya, tuh Tono. Oke, udah. Kita lihat di users. Nah, Tono pun sudah jadi 111 ya. Nah, oke. Nah, oke, di video tutorial 9 ini kita sudah berhasil menambahkan data tugas. Nah, terus dia masuk ke dalam si ini. Nah, oke. See you. Oke, jangan see you deh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Aku harap bisa teman-teman bisa mengikutinya step by step-nya ya, walaupun ada error-errornya juga ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.